Halo Healthy, selamat datang di Podcast Semar, podcastnya BEM Poltekkes Kemenkes Semarang. Oke, sebelum kita memasuki pada kegiatan kali ini, sebelumnya perkenalkan saya, Raja Kumala Bintang, selaku moderator kegiatan pada acara kali ini. Oke, masih sama dengan podcast-podcast sebelumnya, tentunya kita akan menghadirkan bintang tamu dan tema-tema yang menarik untuk dibahas. Podcast kali ini merupakan podcast episode yang ke-6 dengan tema Mahasiswa sebagai Gen Z di Era Society 5.0. Dengan pembicara kali ini pasti kalian udah pada tahu sebagai warga Poltekkes Kemenkes Semarang, yaitu dari Duta Kemenkes Poltekkes Semarang, Mas Revaldi Nata Ramadan dan Andrea Forleni. Halo Mas Revaldi, halo Mbak Andrea. Gimana nih kabarnya Mas Revaldi dan Mbak Andrea ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, meskipun mungkin teman-teman dari netizen udah pada tahu tentang Mas Revaldi dan Mbak Andrea, mungkin bisa perkenalkan lagi dari awal ya, mungkin dari Mas Revaldi dulu mungkin. Halo Healthies, perkenalkan nama saya Revaldi Nata Ramadan, saya delegasi dari Radiologi Purwokerto. Oke, thank you. Guten Tag Healthies, ich heiße Andrea Forleoni, I'm student in Kronsen semester and also I'm living in Semarang right now. Thank you. Wah, keren sekali ya. Ini sebagai contoh Duta Kemenkes Poltekkes Semarang ini. Baik, dari Teknik Radiologi Purwokerto dan Keperawatan Semarang ya. Betul. Jauh-jauh nih dari Purwokerto, dari kampus 7 ya, Iya, kampus 7 Purwokerto. Terima kasih sudah datang dan Mbak Andrea juga sudah menyempatkan kehadirannya di sini. Sebagai duta nih, Mbak Andrea, Mas Revaldi, kebayang nggak sih bisa kepilih jadi Duta Kemenkes Poltekkes Semarang gitu, dengan mengemban amanah yang menurut saya cukup besar gitu ya, yang harus ditanggungjawabkan gitu. Gimana sih perasaannya Mas Revaldi dan Mbak Andrea dinyatakan sebagai lolos juara 1 Duta Kemenkes Poltekkes Semarang? Mungkin dari Mas Revaldi dulu nih. Perasaannya ya? Perasaannya ini. Gak nyangka sih kebetulan kalau saya. Cuman yang pertama sih seneng banget. Bener-bener seneng banget dan juga kayak merasa bangga akhirnya Prodi Radiologi Purwokerto di kampus cabang, walaupun sebutannya kampus cabang, bisa ada prestasinya gitu. Saya bangga juga terhadap diri saya sendiri. Mewakilkan teman-teman di kampus 7. Wah, keren sekali ya. Berarti yang cabang juga bisa berkarya gitu. Betul, ya. sekali. Punya kiprahnya di pusat gitu, kampus pusat. Mungkin dari Mbak Andrea ya. Sebenarnya kayaknya juga nggak jauh-jauh dari saya Mas Revaldi. Pasti tentunya sangat senang bisa mempertahankan kebetulan 3 kali ya, 3 periode keperawatan Semarang untuk di Duta ini. Lalu berpasangan dengan Mas Revaldi yang kampus cabang juga, jadi ini sesuatu experience baru buat kita, gimana kita bisa koordinasi lebih baik lagi ke depannya. Dan tentu saja nggak nyangka sih juga sama. Kita berdua nggak nyangka. Nggak nyangka. Sama-sama nggak nyangka nih. Iya. Tapi semuanya harus kita lewatin bersama dengan koordinasi antara Mas Revaldi dan Mbak Andrea sendiri. Oke, mungkin kalau boleh tahu nih, bisa diceritain sedikit nggak setelah terpilih ini, ada nggak sih kesibukan yang berubah gitu selain menjadi mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, setelah jadi Duta Kemenkes Poltekkes Semarang, ada nggak kesibukan-kesibukan yang berbeda gitu dari Mas Revaldi ini? Jelas ya, karena sudah ditunjuk juga sebagai duta dari kampus ini juga, kita jadi banyak banget panggilan juga ya, dari setiap acara juga kan kita sebagai ikon juga gitu, sebagai representatif juga perlu untuk menampilkan citra Poltekkes Semarang yang baik. Jadi kita banyak schedule juga sih. Sibuk jadinya. Aduh, iya, betul banget. Kalau di pusat sendiri ini, kalau di Semarang ini kesibukannya gimana dari keperawatan Semarang ini? Kayaknya kalau di pusat itu mungkin karena sekarang lagi banyak kayak akreditasi baik jurusan maupun kemarin direktorat juga LPPKK, jadinya ya sering diundang juga walaupun cuma seperti menyambut asesor dan segala macam, atau baik kegiatan di jurusan. Sama sih seperti Mas Revaldi. Yang di Prodi pun sama ya mungkin ya. Terus jadi banyak orang tahu. Tiba-tiba gitu. Benar sih, jadi terkenal dadak ya. Itu Duta Kemenkes kita gitu. Oke, kalau boleh tahu juga nih, sebelum jauh mungkin ya kita agak tarik ulur ke belakang, motivasi apa dan ambisi gimana sih yang bisa bikin Mas Revaldi dan Mbak Andrea ini daftar jadi Duta Kemenkes Poltekkes Semarang gitu di event mahasiswa kemarin gitu. Mungkin dari Mas Revaldi dulu. Itu tadi sih balik lagi ke awal, jadi karena mungkin saya sebagai mahasiswa cabang ya, jadi ada motivasi dan ambisi buat lebih memperkenalkan lagi juga bahwa mahasiswa cabang juga bisa loh gitu, ada di pusat, jadi berprestasi juga di pusat gitu, dan lebih dikenal juga di pusat.
ambisi saya itu sih, lebih ingin mengenalkan kampus saya. Memberikan kiprah yang baik gitu ya. Iya. Dari Mbak Andrea ini alasannya ini. Kalau dari aku itu mungkin karena yang satu, boleh cerita sedikit nggak? Boleh, silakan. Ya, soalnya dari jurusan aku kebetulan itu kan harusnya mewakilkan 2. Cuman pasangan aku di jurusan itu sangat sayang, dia mengundurkan diri. Jadinya mau nggak mau dari jurusan harus tetap ada yang mewakilkan, dan itu cuma aku. Jadinya mungkin itu yang lebih menjadi ambisi aku untuk maju ke duta politik. Gitu ya, cukup mungkin ya. Oke, terima kasih. Tadi kita sempat singgung tentang Duta Kemenkes Poltekkes Semarang ya. Dari mereka latar belakangnya mau maju gitu. Mungkin di sini juga nanti contohnya maba-maba juga nanti bakal nonton nih. Nanti duta ini siapa sih? Kok ada duta buat apa gitu dan lain-lainnya gitu mungkin. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topiknya kita ya. Tadi kan kita intermezzo dulu ini perkenalan sebagai Duta Poltekkes Kemenkes Semarang ini. Mungkin di episode ini kita membahas tentang peran mahasiswa sebagai Gen Z di era Society 5.0. Kita kulik pandangan dari Duta Kemenkes juga ini yang terbaru tentang Gen Z dan bagaimana solusi dari isu-isu yang sedang naik gitu. Yuk kita simak podcast kita kali. Oke, sebelumnya nih Mas Revaldi dan Mbak Andrea. Seperti apa yang kalau kalian tahu ini kategori generasi Z ya. Nah, yang lagi sering dibahas ini generasi Z itu rata-rata tentang kekurangannya, bahwasannya generasi itu generasi yang FOMO dan lain-lainnya, generasi ikut-ikutan gitu. Dan kadang memiliki kecemasan yang berlebihan gitu terhadap itu. Mungkin dari pandangan pribadinya Mas Revaldi dan Mbak Andrea, kira-kira sebagai Gen Z sendiri gimana caranya untuk semakin produktif, semakin meningkatkan produktif dan semakin bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu. Mungkin silakan dari Mas Revaldi pandangannya gitu sebagai duta. Saya agak sedikit setuju dan tidak setuju juga sih kebetulan, karena memang Gen Z itu memang di-provide juga sama teknologi yang benar-benar maju juga. Jadi informasi berjalan sangat cepat juga dari mana-mana juga. Karena itu jadi banyak hal-hal tren-tren baru juga yang buat teman-teman Gen Z jadi ingin ikutan gitu. Nah, itu kan yang disebut FOMO gitu. Tadi caranya bagaimana Agar bisa manfaatkan mungkin lebih. Bisa memanfaatkan semuanya ya, lebih berpikir kritis juga. Di era Society 5.0 juga kita diperlukan soft skill untuk bisa berkolaborasi. Berkolaborasi tidak berarti dengan sesama manusia saja, tapi dengan teknologi juga seperti itu. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada dan juga memanfaatkan internet misalkan. Internet ada kan ya? Betul. Jadi memanfaatkan internet sebaik mungkin juga. Terus janganlah terlalu mengikuti tren-tren yang tidak begitu banyak manfaatnya mungkin ya. Karena seperti yang kita tahu juga tren-tren akhir ini banyak yang lucu, memang benar-benar lucu. Cuman manfaatnya bisa dihitung lah seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman Gen Z bisa lebih memanfaatkan lebih baik lagi dan juga berkolaborasi dengan teknologi yang ada juga ditingkatkan. Oke, dari pandangan dari Mas Revaldi seperti mungkin dari Mbak Andrea ini pandangannya terkait Gen Z ini. Okay, talk about fear of missing out. I also am Gen Z, so I reflect really fear of missing out like a trend or something new is like product or the development of technology is also really provide us in this generation, the century. So also we have to really reflective in our environment, except in campus and school and our work life, and really have to provide our skills so we can really change the habits, the bad habits of our generation, so make a new positive energy. Keren sekali ya, pakai bahasa asing ini, bahasa Inggris. Mas Revaldi ini pasangannya keren sekali Keren nih. banget. Salut sekali. Oke, tadi memang benar kita disinggung terkait teknologi ini. Gimana sih kalau dari kalian ini biar tidak terpengaruh dan terdegradasi juga oleh teknologi yang berkembang sangat pesat ini? Kita juga tahu teknologi itu sangat-sangat canggih sekarang. Semuanya tuh sekarang itu zamannya AI gitu. Semuanya tuh udah gampang, tinggal ketik perintah gini langsung rilis, udah selesai gitu. Jadi gimana sih caranya biar kita nggak terpengaruh dan terdegradasi gitu yang dari teknologi yang berkembang saat ini? Mas Revaldi. Jadi sekarang kan emang teknologi benar menurut Mas Raja kan benar-benar maju banget gitu ya kan. Semuanya ada dan gampang banget diaksesnya. Semua apa yang kita mau tuh ada gitu. Nah, si pertanyaannya, si masalahnya itu bagaimana solusinya agar kita tuh tidak tergradasi tadi kan, juga ditambah tidak malah jadi kayak malas dan lain-lain gitu. Dan juga
kayak menggantungkan semuanya tuh ke internet gitu kan. Seperti tadi yang di awal juga sebutkan, kita perlu adanya kolaborasi juga. AI itu memang betul, setiap kita bertanya ada jawabannya, cuman tidak selalu jawabannya itu benar. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan AI, cuman harus berpikir kritis juga. Karena di era sekarang juga kita perlu berpikir kritis juga masalah internet ini dan masalah setiap teknologi seperti itu. Ya, kalau dari Mbak Andrea ada pandangannya? Kalau dari saya itu mungkin karena kita juga di sini sebagai calon nakes ya, untuk AI itu memang sudah sangat berkembang, sudah banyak sekali perkembangan dan perubahannya, tapi ada satu yang tidak bisa digantikan oleh AI. Seperti kalau dalam keperawatan itu caring, karena teknologi itu tidak bisa caring seperti manusia ke manusia. Jadi kita harus tetap selektif dalam memilih semua perubahan-perubahan baru, karena sebenarnya teknologi itu seperti dua mata pisau, dia bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Thank you pandangan dari duta kita. Dari teman-teman mungkin kita agak geser sedikit ini dari pandangannya kalian, bagaimana sih dampak teknologi sendiri yang bisa mempengaruhi gitu. Apakah teknologi sendiri itu berpengaruh ke pola tidur dan kesehatan mental gitu, karena sekarang kan kita anak muda gitu, anak-anak Gen Z gitu, semuanya kena kesehatan mental lah, mental health dan lain-lain. Ya mungkin dari tim Duta Kemenkes Poltekkes Semarang ini pasangan juara satu dari ikon kita, pandangannya gimana terkait mental health dan pola tidur kayak gitu. Betul sekali sih memang. Jadi kalau dengan perkembangan teknologi ini membuat generasi Gen Z itu jadi ketergantungan dengan teknologi, dan juga lebih kayak contohnya misal sosial media. Dengan adanya sosial media, generasi Gen Z jadi lebih lebih ketergantungan dan juga lebih menyendiri seperti itu. Jadi bersosialisasinya juga kurang, dan dampaknya juga ke kesehatan mental juga jadi banyak yang penyendiri dan menambah juga tingkat depresi betul seperti itu. Tambah depresi gitu ya, mungkin nambah stres juga nambahannya. Iya, jadi malah sendiri banget gitu ya, jadi nggak ada teman, nggak ada sosialisasinya juga sama teman-teman gitu. Tapi Mas Revaldi nggak kayak gitu kan? Enggak sih, Enggak Mas, ya. Enggak, Aman ya? Aman. Tahu. Kalau Mbak Andrea mungkin. Kalau dari aku itu mungkin dari sinar blue screen sendiri ke otak kita kan memang nggak bagus ya. Jadi kalau bisa juga kalau kita sudah jam tidur ya baiknya tidur, lalu HP diletakkan minimal itu 30 cm dari kita, supaya radiasi itu tidak terkena atau tidak terpapar ke tubuh kita. Dan itu tuh juga bisa mengakibatkan apa ya, kita bilang tuh kalau di kesehatan insomnia. Iya. Pasti dari teman-teman sekarang banyak yang aduh susah banget tidur, ngeluh gitu kan. Terus pagi-pagi bangun tuh badan nggak fit, badan itu malah capek. Itu karena kita kekurangan magnesium, kekurangan waktu istirahat. Oke, benar banget. Tadi juga tempat disinggung tentang isu sosial ya, terkait tadi bahwa bisa membuat kita isolasi sendiri dan itu dan lain-lain itu. Nah, menurut kalian nih sebagai Gen Z, memandang isu-isu sosial yang ada ini di lingkungan terkait dengan kesetaraan gender dan keadilan sosial yang ada itu seperti apa sih Gen Z yang harus di-aware, yang harus diwaspadai sebagai Gen Z di era Society 5.0 ini gitu, untuk mengatasi isu-isu sosial seperti itu tadi. Seperti tadi juga kan, jadi isu-isu sekarang tuh yang benar-benar marak banget, dan juga informasi terkait isu-isu ini benar-benar berjalannya tuh cepat banget gitu, tersebar sangat cepat sekali gitu. Terkait kesetaraan gender dan lain-lain, kita perlu lebih kritis lagi, berpikir lebih kritis lagi, dan tidak boleh terlalu gampang digiring si opininya seperti itu. Dan ya itu, lebih berpikir kritis, karena memang tadi yang seperti saya sebutkan juga, di era Society 5.0 ini selain soft skill berkolaborasi juga diperlukan soft skill untuk berpikir kritis. Dengan adanya informasi-informasi seperti itu dan juga isu-isu seperti ini, kita terlebihnya lagi mahasiswanya Mas ya, harus berpikir kritis. Menurut saya seperti itu. Oke, dari Mbak Andrea ya. Gender equality ya. Gender equality. Masculinity, femininity is not a sin. So just become yourself. So in this generation, I think feminism or masculinism is really a big thing to deal, because the both side is really try to ini hakku, ini hak kamu gitu kan. Tapi sebenarnya di dunia itu aja
apa ya namanya, kita tuh sama, kita tuh setara, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih di bawah laki-laki, atau seperti kita kenal itu isunya patriarki gitu kan. Kalau di Indonesia sebagai negara federalist, kita kan semua tahu itu. Jadi kita harus bisa meminimalisir unsur-unsur atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu membudayakan patriarki atau feminisme yang berlebihan dan tidak baik untuk generasi kita. Ya setuju sih. Jadi kita nggak perlu buat mengkotak-kotakan banget gitu. Betul. Jadi laki-laki harus kayak gini, perempuan Iya. kayak gini. Jadi untuk zaman sekarang ya teman-teman ada yang namanya emansipasi Betul. wanita juga kan ya. Ya. Jadi tidak harus lagi lah kayak mengkotak-kotakan yang pekerjaan ini laki-laki doang, cewek jangan. Nggak ada yang kayak gitu. Sekarang gender kayak laki-laki perempuan bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Iya, ngomong-ngomong soal emansipasi wanita juga hari ini kita memperingati Oh, iya. hari Kartini. Kartini. Selamat untuk para wanita di Indonesia. Semoga semakin kedepannya kita dapat menjadi wajah baru untuk Indonesia. Hari wanita semuanya. Hari Kartini, Iya. Hari Kartini gitu. Ya. Oke, mungkin terkait pandangan-pandangan isu-isu tadi gitu. Mungkin kita bisa bahas sedikit ya, mungkin terkait isu yang baru-baru aja gitu, terkait Masnya denger gak terkait isu yang ada di Manggarai gitu, yang nakes demo gitu. Iya, Nakes demo terus dipecat sama bupatinya gitu. Itu dari Mas sendiri itu ada pandangan gak terkait kayak gitu? Sebenarnya demo itu ya, demo itu kunci dari sebuah perubahan. Bila memang banyak sekali yang protes, banyak sekali yang demo, mungkin di situ juga ada kesalahannya. Sebagai pemimpin sih ya, menurut saya tidak harus bermanuver terlalu bener-bener belok banget gitu, kayak taklek, kayak misal ini dipecat kayak gini gara-gara kayak gini. Nah, kayak mendengarkan terlebih dahulu apa masalahnya juga, karena mungkin mereka juga berdemo kan ada alasannya juga kan. Itu sih. Kalau Rea kayak gimana, Rea? Kalau dari aku sih mungkin karena kita bicara tentang Gen Z, kita kan lebih suka seperti mengaktifkan baik dari online maupun offline secara divestasi maupun inklusif. Jadinya berbeda dengan nakes-nakes yang demo itu, mungkin dari mereka kan juga beda generasi dengan kita. Mereka mungkin masih terbatas soal bagaimana mengaspirasikan suara yang lebih dengan kepala dingin gitu kan. Tapi mungkin di sini pemerintah juga harus bisa lebih aware terhadap hak-hak nakes, karena seperti yang bisa kita lihat di 4 tahun sebelumnya, di masa-masa kita menghadapi COVID itu, nakes benar-benar seperti diagung-agungkan. Tapi setelah ini kita kembali seperti habis manis sepah dibuang. Iya, karena teman-teman juga tahu kan yang jadi garda terdepan ya pada saat itu juga kita nakes. Dan kita juga sebagai nakes masa depan ya kan, kita kan di tenaga kesehatan juga nantinya kan, berharap sih semoga ada perubahan juga ke depannya. Amin, amin. Terkait kayak penghargaan bagi setiap nakes. Iya, lalu juga RU yang semakin diperbaiki demi mesejahterakan para nakes, karena kita itu bekerja juga kita tuh pekerjaan berat, bertarung dengan nyawa setiap hari, dan itu kan tidak mudah. Itu juga pasti berdampak ke mental health kita sendiri sebagai tenaga kesehatan. Ya benar banget. Terkait dengan isu tadi kan juga kita dapat juga dari media sosial gitu, dan juga sangat-sangat rawan hal-hal yang namanya hoax dan lain-lain. Mungkin dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti ini gitu, bagaimana sih kita memanfaatkan media sosial dengan baik gitu? Dari Mas Andre mungkin, Mas Andre ya, sorry, dari Mas Revaldi. Agak mirip ini. Ini ya, Rea. Moderator udah lapar. Agak-agak sepertinya nih. Karena sekarang Kartini itu mungkin udah lomba-lombaan juga kali ya, capek betul. kali ya. Apa-apa. Jadi kalau menurut saya untuk pemanfaatannya juga kan ya. Jadi teman-teman Gen Z nih, sosial media itu bukan cuma tentang ajang buat mempamerkan gitu ya, kayak pamerkan nih gue lagi main nih, ini aku lagi apa gitu kan. Kita bisa juga dibuat untuk ajang seperti ekonomi usaha gitu, kayak misal teman-teman Gen Z bisa berusaha tuh di sana, kayak jualan apa kayak, atau mungkin yang sudah punya bisnis nih, misal membuka restoran atau apa, bisa digunakan sebagai ajang promosi juga seperti itu. Dan juga kita sebagai nakes masa depan ya, bisa juga untuk mempromosikan lebih tentang bidang kesehatan juga seperti itu. Jadi teman-teman yang lain juga, halayak umum, bisa lebih mengerti dan lebih paham terkait isu-isu kesehatan sekarang, dan juga preventifnya bagaimana gitu, kayak kita cegahnya biar gak jadi masalah ini kayak gimana seperti itu. Lorea? Mengulik tentang hoax tadi ya, mungkin dari sebagian generasi itu yang paling sering kemakan hoax itu boomers.
Iya. boomers ya, seperti orang tua kita. Dan untuk menghindari hal-hal itu adalah dengan kita sendiri. Kita adalah apa ya, kita tuh kan sudah terprovide sekali dengan media sosial, pasti kita juga sudah sekolah tahu mana yang benar dan tidak, apalagi kita seorang nakes pasti banyak banget kayak broadcast yang hoax gitu Iya, loh, iya, yang iya. Di grup WA keluarga sih biasanya. ini bisa menyembuhkan ini Iya, iya, padahal iya, iya, iya. dalam penelitian experience-nya tidak seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita juga bisa mengedukasi nih, paling penting mengedukasi masyarakat, atau yang paling gampang tuh keluarga sendiri dulu. Soalnya kalau kita seorang nakes lalu kita mengenal orang dan orang itu tuh apa ya, tidak mencerminkan mereka mempunyai relasi dengan nakes, tuh malu sendiri juga kan. Iya. Ya, kayak kamu kok nakes nggak mau mengedukasi Iya, saudaramu iya, atau benar. temanmu sih kayak. Oke, seru banget nih udah ngobrol-ngobrol banyak sama Iya. Mas Revaldi dan Mbak Andrea gitu kan. Mungkin di akhir ini boleh dong kita share motivasi nih. Kan dilihat tadi ya dari healthy semuanya, dari Mas Revaldi, Mbak Andrea punya mereka punya apa namanya, kemampuan-kemampuan yang bisa dicontoh. Mungkin dari Mas Revaldi dan Mbak Andrea bisa kasih tips dan atau motivasi gitu, biar contoh kayak Mbak Andrea kan tadi kita lihat ya Mas Revaldi itu sangat mahir berbahasa asing gitu. Iya. Jadi Mas Revaldi mungkin bisa kita kasih apa namanya, kiat-kiat untuk yang nonton di rumah ini, untuk nonton di media sosial ini, gimana sih motivasi dan cara-caranya untuk tips berbahasa asing mungkin dari Mbak Andrea, dan juga tips untuk menjadi duta Kemenkes Poltekkes Semarang. Mungkin ini dari maba-maba yang tahun besok menggantikan mas-mas dan mbak-mbak ini. Aduh. Iya. Udah mau pensiun aja. Temen pensiun gitu. Baru juga mulai ya, Baru perasaan. juga bulan Maret. Oke, nanti kita bahas terkait ini nanti Iya, duta. iya. Oke. Mungkin dari Mas Revaldi dulu ini. Kalau misal buat pengembangan ini sih, pengembangan bahasa ya. Iya, jadi bahasa. kita pengen belajar bahasa asing gitu kan. Kalau menurut saya sendiri ya, pribadi saya sendiri, belajar bahasa asing itu tidak harus selalu pada edukasi formal. Betul Tidak sekali. harus selalu di sekolah gitu. Misal pada saat teman-teman lagi gabut nih, lagi nonton film gitu, cobalah nonton film yang ada bahasa Inggrisnya gitu kan. Di sana juga kan ada subtitlenya juga kan. Kalau pengalaman saya sendiri, sebetulnya saya otodidak sih Mas. Jadi kayak gitu. nonton film gitu ada translatean bahasa Inggrisnya, oh ini tuh ini, oh ini tuh ini. Jadi kayak menambah kamus bahasanya juga sih, menambah kosakata bahasa asing bagi diri saya juga seperti itu. Kalau misal buat tips teman-teman yang mau jadi duta sih, semangat ya teman-teman ya, gitu. Kesempatan mah banyak gitu ya. Jangan pernah jangan pernah underestimate ke diri sendiri juga gitu kan. Kayak kalian tuh worth gitu. Semua orang tuh worth. Kalian ada nilainya masing-masing. Kalau Rea kayak gimana? Kalau dari aku, orang-orang kan punya kecerdasannya masing-masing. Ada linguistic intelligence, terus active intelligence. Jadi kalau mau bisa belajar bahasa asing, menurut aku setuju sih sama Mas Revaldi, karena yang dipelajari di sekolah itu kayak cuma formalnya aja, dan mungkin itu memang berguna untuk di dunia pekerjaan atau di dunia nanti kita mau kerja di luar negeri, amin gitu kan ya. Amin. Kita harus, selain itu nih, kita harus sering-sering praktek juga. Kita nggak bisa terus berfokus pada teori, tapi kita harus sering praktek, karena bahasa Inggris itu ada aksen, ada artikulasi, ada grammar, verb 1, verb 2, verb 3, dan lain-lain banyak sekali. Jadi ya kalau bisa nih bangun relasi sama orang-orang luar, entah itu dari Asia dulu deh, Philippines atau Vietnam, itu kan bahasa Inggrisnya juga oke. Baru nanti kita merambah ke internasional. Kalau dari aku sendiri, aku memang udah dari keluarga kan, jadi emang dari kecil itu udah speak English, terus sampai akhirnya dipindahin ke SD negeri biar bisa bahasa Indonesia. Ya. Keren ya. Keren banget kok. Masuk Dari- dari negeri awalnya berarti internasional gitu Iya. maksudnya. Jadi bahasa Inggrisnya emang Dia pengen belajar bahasa Indonesia tuh masuk ke sekolah dasar negeri dulu gitu. Iya, betul. Biar bisa berkembang di situ bahasa Indonesia. Soalnya juga diprotes sama nenek dari keluarga papa, katanya kita susah ngomongnya sama suku sendiri kayak gitu. Mungkin kalau dari Mbak Andrea ini sudah menguasai berapa bahasa nih? Kalau aku sendiri yang benar-benar menguasai itu Inggris, Jepang, sama Korea. Kalau Jepang itu memang dulu waktu SMA aku kebetulan jadi ketua Japan Club Gimana kalau? di SMA. Jadi ya sering ikut lomba-lomba juga, pernah juga 2 kali di Unsud, 1 kali di UNES, terus 1 kali
sekali lagi hampir mau ikut ke yang tingkat nasional tapi ketabrak COVID. Keren sih. Kalau Korea tuh emang bener-bener otodidak. Jadi drakor Pasti drakor juga ya. Sih sebenarnya aku juga belajar kayak beli buku modul gitu, terus ikut les, nyari waktu ngisi waktu COVID lah, biar nggak wasting time banget pas COVID. Kalau aku sih lebih berfokus ke bahasa Inggris sih ya, kayak bahasa Inggris itu kan bahasa internasional juga kan, kayak kita kalau misal mau kemana-mana makanya bahasa Inggris. Kalau misal nggak bisa pakai bahasa daerah setempat, kita pakai bahasa Inggris. Misal kita mau ke Malaysia atau kalau mau ke luar negeri, Thailand atau apa, kan bahasa Inggris. Kalau saya sendiri pribadi sih lagi berusaha untuk menguasai bahasa Inggris lebih lagi sih. Bahasa Inggris dulu. Bisa les ke saya? Aduh, dulu nih kayaknya. Saya pernah les privat anak. Waduh. Estetika soalnya. Waduh, betul, ini emang keren sih. Tapi bener sih, kayak belajar otodidak kayak gitu emang sangat-sangat berpengaruh gitu, karena kita kan nggak mungkin selalu bisa les dan lain-lainnya, karena latar belakang keluarga juga, teman-teman healthies lainnya juga pasti berbeda-beda gitu. Mungkin dari sedikit tertarik nih ke Mbak Andrea terkait bahasa Jepang dan bahasa Korea gini. Banyak mungkin yang pengen coba dengar deh dari Mbak Andrea, mungkin yang sekarang lagi booming nih Hajime Washite gitu. Hajime Ngeri. Ada unsur politik ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Main-main bercanda aja gitu. Kita tuh Gak usah baper teman-teman ya. Nggak ada gitu. Jadi santai aja gitu. Mungkin dari Mbak Andrea bisa kasih yang perkenalan mungkin untuk bahasa Jepang dan kenalan, takut dibikin meme gitu. Sudah siap lah, aku sudah mendengarkan. Aduh, hajimemashite, watashi no Andrea Ferliani desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Revaldi-kun, o genki desu ka? Apa ya? Apa tuh, Mbak? Katanya gitu. Mas Revaldi apa kabar? Ya, baik. Kalau coba itu Kak, jawabannya apa? Hai, genki. Hai, genki. Iya. Hai, genki. Tapi Mas Kak, Apa artinya tuh? udah makan belum? Jawabannya Kak kalau iya apa? Kalau belum itu Hai gitu. arimasen. Tapi maseng. Iya. Tapi maseng. Apa? Gimana? Tapi Kayak Sundanya gitu ya. Sunda-Sundanya masih keluar. Kayak teman-teman saya emang nggak cocok bahasa Jepang, kayak tapi mungkin nanti bisa diimprove teman-temannya, doain aja gitu. Mungkin buat Koreanya, kalau Korea gimana nih? Kalau Koreanya apa ya? Bingung deh. Annyeonghaseyo. Iruman Andrea Ferleoni Amnita gitu. Terus kalau Mandarin tuh Tachahao Washa Andrea Ferleoni. Wow. Multilingual banget ya teman-teman ya Andrea. Banget. Kayaknya kita harus berguru ke dia nih. Bangga loh saya dipasangin sama Andrea loh. Oh bangga Mbak Andrea. Mas Revaldi mungkin perkenalan apa gitu Mas Revaldi? Aduh, saya kan Inggris ya kali ya. Hello everyone, my name is Revaldi Nathan Ramadan. I'm from West Java, Banjar Patroman actually ya. Jadi so I am Sundanese everyone. So forgive me, excuse me if I cannot speak in Javanese. Oh oke. In Javanese accent gitu kayak gitu. Enggak teman-teman ya. Gitu sih. Maka dari tadi ada aksen Sunda-Sundanya. Ya karena saya aslinya Sunda sih. Coba Sundanya mungkin ini. Aduh. Gimana kalau maksudnya Sunda itu kan kayak bahasa yang sangat-sangat apa ya? Manis menurut saya gitu kan. Kayak orangnya nggak sih teman-temannya? Ya, bisa aja Mas. Mungkin coba. Wilujeng anjing. Wilujeng. Bukan pagi-pagi sekarang ya, sore ya. Sekarang udah siang. Siang. Wilujeng siang, emang siang mah. Sunda siang juga. Wilujeng siang, rencangan sadayana, tepangkeun simkuring Revaldi Nathan Ramadan, simkuring asalna ti Banjar Patroman. Janten rencangan tiasa kenal langkung abdi. Itu hungkul heula kayak pameh hoyong misal kalangkungan aku mah deui mah tiasa lah ka Instagram abdi ningali gitu. Artinya halo semua teman-teman, perkenalkan saya Revaldi Nathan Ramadan dari Banjar Patroman Jawa Barat. Kalau misal teman itu aja sih perkenalnya, kalau teman-teman pingin lebih tahu bisa ke Instagram saya gitu. oh apa nih? Lebih ke promosi ya, promote Instagram gitu. Saya tadi promosi juga Andrea Ferleoni ya. Ramaldi teman-teman. Ramaldi. Oke. Udah bincang cukup panjang tadi terkait Gen Z gitu. Sekarang kita coba terkait Duta Kemenkes Poltekkes Semarang ini gitu. Mungkin kalau duta sendiri kalau sudah terpilih itu ada nggak sih sebuah wadahnya gitu, atau mungkin sebuah paguyuban yang dibentuk setelah itu duta kepilih? Mungkin kan dari Mas Revaldi dan Mbak Andrea sebagai yang juara satu biasanya sebagai
pemimpinnya atau ketuanya dari paguyuban dan atau yang biasa disebut wadahnya gitu. Mungkin dari kalian berdua gimana? Ada nggak itu wadah dari duta? Ya, tentu pada setiap perlombaan mungkin ada wadahnya juga kan. Dan kebetulan juga di Duta Poltekkes Semarang juga ada wadahnya namanya Paguyuban Duta Kemenkes Poltekkes Semarang, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti dan juga sebagai peserta otomatis bakalan langsung join ke paguyuban, dan nantinya di paguyuban itu juga ada yang namanya proker-proker, Mas. Jadi ada proker-proker yang bakalan kita lakukan, dan juga sebagai usaha kita juga sebagai duta tuh harus ada gunanya juga gitu loh. Jadi ada kayak andilnya juga seperti itu. Ya, Raya. Iya, terus di paguyuban Duta Kemenkes Poltekkes itu juga kita membagi beberapa divisi juga kan, Mas Revaldi. Ada divisi pendidikan, terus pengabdian masyarakat, lalu kominfo, dan yang satu lagi apa, Mas Revaldi? Pendidikan Pendidikan udah ya? Udah dong. Minat dan bakat. Iya, betul, minat dan bakat. Jadi di situ kita juga mengambil dari finalis-finalis yang memang sangat berbakat ya di bidangnya. Kita juga sudah melakukan riset dulu siapa yang cocok di sini, siapa cocok di sana gitu. Pasti jadi tidak ada waktu yang terbuang gitu ketika kita masih menjadi duta di Poltekkes. Bisa mungkin dimanfaatkan ya. Betul sekali. Cuman sedikit pengen tahu aja ya ini. Kalau kita kan semuanya di kampus Poltekkes Kemenkes Semarang ini semuanya kan terpecah, itu maksudnya jaraknya agak jauh-jauh, dan duta-duta yang terpilih juga kemarin kan mendelegasikannya dari tiap-tiap kampus, tiap-tiap prodi yang berasal dari sana tuh. Kampus 1, kampus 2 sampai 9 gitu. Gimana sih kalian cara mengatur waktunya, cara mengatur timing mungkin ya, cara mengatur tempat dan lain-lainnya agar program kerja yang tadi disebutkan gitu yang mungkin yang kalian bawakan nanti bisa terlaksana gitu. Apakah dibagi job desk-nya atau bagaimana gitu, kalau mungkin dari Mas Revaldi dan Mbak Andrea gini. Kalau untuk proker-proker sih kita tentu saja membagi-bagi job desk-nya kan ya. Jadi pada saat seleksi juga kita kan berkenalan dengan teman-teman juga. Jadi lebih kayak mengetahui potensi dari teman-teman itu apa aja. Apakah dia cocoknya di Kominfo atau kayak gimana gitu. Jadi untuk perjalanan si prokernya biar bisa berjalan gitu, kita tuh membagi-bagi job desk ya, Raya. Iya. Ya kayak gitu sih. Juga untuk waktunya kita menyesuaikan teman-teman kosongnya kapan gitu kan. Teman-teman juga sibuk kuliah juga kan. Kita kan mahasiswa nih, Mas, masih mahasiswa juga kan. Otomatis masih ada jam kuliah yang harus kita ikutin juga. Jadi kita lebih memanfaatkan virtual sih, Mas, kayak Zoom kayak gitu kan. Kadang-kadang kita melakukan untuk rapat lewat Zoom, nggak harus kumpul di pusat. Jadi kita bisa secara virtual aja memanfaatkan teknologi yang ada. Betul banget. Ini saya mau jawab apa? Udah diborong semua sama Mas Revaldi. Ada lah, masih ada yang kosong nih. Jadi kalau buat itu sih tadi sebenarnya saya setuju banget dengan Mas Revaldi, karena kita punya kesibukan masing-masing, terus juga sebagai bentuk kita dalam pemanfaatan teknologi di era 5.0 society ini, jadi lebih hemat tenaga, hemat waktu, hemat finansial juga. Apalagi kan kita anak kos ya kan, nggak mungkin juga tuh dari Magelang ke sini cuma buat bahas proker. Mungkin bisa, cuman lebih ke efisien waktu aja kan. Efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Betul, ya, seperti Mas Revaldi. Iya, saya juga di Prokerto nih teman-teman, tapi nggak apa-apa kan, seru ya di sini ya, main-main. Tadi berangkat jam berapa, Mas Revaldi kalau boleh tahu? Subuh, Mas. Berangkat subuh. Buat ini nih teman-teman, saya berangkat subuh. Ciplos dong teman. Kasih keren banget ini. Terima kasih. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Kemarin kita dari BEM Poltekkes Kemenkes Semarang sempat nyebar link gitu di media sosial kita di Instagram buat netizen yang mau bertanya-tanya ke Duta Kemenkes Poltekkes Semarang kita gitu. Aku nggak lihat ya. Aduh, saya juga nggak lihat kayaknya ya. Iya. Aduh, nggak Ada mungkin ya, kali mungkin kita kelewat. Ini udah dapat banyak pertanyaan, kita sortir beberapa jadi nih, seru nih, berapa. teman-teman. Coba silahkan. Nih. Oke, ini dari Aisyah _. Jadi duta kampus seru nggak sih, Kak, gitu? Seru banget kok, Aisyah, sumpah. Nggak capek ya kan. Iya, emang nggak capek, seriusan emang nggak Nggak capek sih sebenarnya. Kayak kalian Capeknya nanti tuh pas presentasi aja. iya, presentasi aja, terus kayak seru aja gitu, banyak relasi Iya, yang barunya jadi Aisyah banyak gitu. Beneran. Nanti juga kita nyambut pejabat gitu ya. Iya. Nanti kan ada menteri, nanti misal Privilege. saya calling menterinya gitu kan. Pak, nomor telepon. Aman, jangan dari dulu, Mas. Oh iya. bahaya nih. Tapi jauh ini menjalani sebagai Duta Kemenkes Poltekkes Semarang nih, enjoy nggak sih kalian ini? Sejauh ini enjoy aja sih. Soalnya kalau nggak dibawa enjoy nanti stres sendiri. Iya. Nah, benar banget. Sebaiknya sih jangan stres ya. Iya, benar. Bawa Healing mahal soalnya.
Aduh, Bawa santai aja teman-teman. mungkin itu healingnya yang mahal ya mas. Ya mungkin saya mah kemana, tapi saya kan di Baturaden. Baturaden. Atas Kandang aja. sapi Baturaden juga. Aduh, boleh kan lihat sapi banyak ya. Anak saya Baturaden. Udah pernah tapi ke sana? Udah dong, saya kan warlock saja. Warlock ya. Lihat dong. Mungkin Mbak Andrea harus kesana nyobain Kita atau ajak lah ya nanti ya. Mas Revaldi aja Boleh. Iya. ajakin itu ke peternakannya. Itu dulu ya. Waduh, ada cowoknya nih teman-teman. The manager. Iya, Manager. manajernya. Top. Lanjut. Oke, lanjut mungkin ya dari Aisyah gitu. Oke, dari Tiara _ 1210. Podcastnya bakal dipost di mana nih kak? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya ke saya ya sebenarnya ini. Bukan Iya, silakan Mas kami Raja serahkan ya. ya teman-teman. Oke, podcast ini nanti akan rilis nanti tayangnya di YouTube BEM Poltekkes Kemenkes Semarang dan di Spotify BEM Poltekkes Semarang dengan nama Spotify-nya itu Podcast Semar. Nanti langsung cari aja, tunggu tanggal rilisnya. Oke? Ini tuh ya dari Tiara 1210 _ 1210 nih. Lanjut. Aduh. Dari Sar _ Ansar. Di Poltekkes Semarang itu hal apa yang paling disukai sama kakaknya dan hal yang paling kurang disukai? Kurang disukai. Redaksinya kurang Ini disukai. kurang ya, bukan tidak Kurang ya. disukai. Bukan nggak disukai tapi kurang itu. Mungkin dari Mas Revaldi atau Mbak Andrea ini mau Mana jawab. dulu lah gimana ya. Oke. Kalau yang disukai itu kita sistemnya paket. Jadi kita Iya. nggak perlu UAR KRS tuh kayak anak sebelah gitu kan. Terus kalau yang kurang disukai itu mungkin mendadak dangdutnya ya. Iya. Aduh bener-bener itu sih. Mungkin itu ya dari pertanyaan-pertanyaan netizen terkait podcast Semar ini dengan Mas Revaldi dan Mbak Andrea gitu. Mungkin cukup sekian ya podcast episode 6 ini. Mungkin saya tarik garis benang merahnya. Tadi kita sudah membahas tentang peran mahasiswa sebagai Gen Z di era Society 5.0 gitu. Bahwasanya kalau dari pandangan mereka berdua gitu, jangan sampai lemah, jangan sampai malas-malasan untuk karena sudah ada AI dan perkembangan zaman dan lain-lainnya. Tapi kalian harus lebih semangat teman-teman semuanya untuk memanfaatkan itu biar lebih produktif lagi dan bisa membuat karya-karya yang lebih baik lagi. Mungkin itu untuk episode 6 kita Podcast Semar, podcastnya BEM Poltekkes Semarang. Terima kasih Mas Revaldi dan Mbak Andrea sudah berkenan hadir ke sini ya. Semoga podcast ini bisa membawa manfaat dan juga Mas Revaldi dan Mbak Andrea bisa menjadi ikon yang terbaik nantinya. Amin. Ikon yang baik menambah unggul dari Poltekkes Kemenkes Semarang ini gitu. Bantu aminin teman-teman ya. Amin. Berat ya Mas Iya, Revaldi. nggak apa-apa. Semangat pokoknya, tetap enjoy aja, enjoy. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Kemarin kita dari BEM Poltekkes Kemenkes Semarang sempat nyebar link gitu di media sosial kita di Instagram buat netizen yang mau bertanya-tanya ke Duta Kemenkes Poltekkes Semarang kita gitu. Aku nggak lihat ya. Aduh, saya juga nggak lihat kayaknya ya. Iya. Aduh, nggak Ada ada. mungkin ya, kalian mungkin Iya. kita kelewat. Ya. Ini udah dapat banyak pertanyaan, kita sortir Aduh, beberapa menjadi awan nih, seru nih, berapa. teman-teman. Coba silahkan. Nih. Oke, ini dari Aisyah _ Jadi Duta kampus seru nggak sih kak gitu? Seru banget Seru kok banget Aisyah, kok. sumpah. Nggak capek ya kan. Iya, emang nggak capek seriusan emang nggak Enggak capek sih sebenarnya. sebenarnya kayak kalian Capeknya nanti tuh pas presentasi aja. iya presentasi aja terus kayak seru aja gitu, banyak relasi Iya, yang jadi barunya banyak Aisyah relasi. gitu. Beneran. Nanti juga kita nyambut pejabat gitu ya. Iya. Nanti kan ada menteri nanti misal Privilege. saya calling menterinya Oh, gitu kan. Pak, nomor telepon. Aman, jangan dribble Mas. Oh iya. bahaya nih. Tapi jauh ini menjalani sebagai Duta Kemenkes Poltekkes Semarang ini enjoy nggak sih kalian ini? Nah, sejauh ini enjoy enjoy sih. aja sih. Soalnya kalau nggak dibawa enjoy nanti stres dulu. Iya. Nah benar banget. Sebagai Gen Z jangan stres ya. Iya benar. Bawa- Healing mahal soalnya. Aduh, Bawa santai aja teman-teman. mungkin itu healingnya yang mahal ya mas. Ya mungkin saya mah kemana, tapi saya kan di Baturaden. Di Baturaden. Atas Kandang aja. sapi Baturaden juga. Aduh, boleh kan lihat sapi banyak ya. Anak saya bantu Raden. Udah pernah tapi ke sana? Udah dong, saya kan warlock saja. Warlock ya. Lihat dong. Mungkin Mbak Andrea harus kesana nyobain Kita atau ajak lah ya nanti ya. Mas Revaldi aja Boleh. Iya. ajakin itu ke peternakannya. Itu dulu ya. Waduh, ada cowoknya nih teman-teman. The manager. Iya, Manager. manajernya. Top. Lanjut. Oke, lanjut mungkin ya dari Aisyah gitu. Oke, dari Tiara _ 1210.
podcastnya bakal dipost di mana nih Kak? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya ke saya ya sebenarnya ini. Iya, silakan Mas Kami Raja serahkan ya ya. teman-teman Oke, ya. podcast ini nanti akan rilis nanti tayangnya di YouTube BEM Poltekkes Kemenkes Semarang dan di Spotify BEM Poltekkes Semarang dengan nama Spotify-nya itu Podcast Semar. Nanti langsung cari aja, tunggu tanggal rilisnya. Oke? Ini tuh ya dari Tiara 1210_1210 nih. Lanjut. Aduh. Dari Sar_Ansar. Di Poltekkes Semarang itu hal apa yang paling disukai sama kakaknya dan hal yang paling kurang disukai? Kurang disukai. Redaksinya kurang ini disukai. kurang ya, bukan tidak Kurang ya? disukai. Bukan nggak disukai tapi kurang. Mungkin dari Mas Revaldi atau Mbak Andrea ini mau Ada menjawab. dulu lah gimana ya. Oke. Kalau yang disukai itu kita sistemnya paket. Jadi kita nggak perlu UAR KRS tuh kayak anak sebelah gitu kan. Terus kalau yang kurang disukai itu mungkin mendadak dangdutnya ya. Aduh bener-bener itu sih. Mungkin itu ya dari pertanyaan-pertanyaan netizen terkait podcast Semar ini dengan Mas Revaldi dan Mbak Andrea gitu. Mungkin cukup sekian ya podcast episode 6 ini. Mungkin saya tarik garis benang merahnya. Tadi kita sudah membahas tentang peran mahasiswa sebagai Gen Z di era Society 5.0 gitu. Bahwasanya kalau dari pandangan mereka berdua gitu, jangan sampai lemah, jangan sampai malas-malasan untuk karena sudah ada AI dan perkembangan zaman dan lain-lainnya. Tapi kalian harus lebih semangat teman-teman semuanya untuk memanfaatkan itu biar lebih produktif lagi dan bisa membuat karya-karya yang lebih baik lagi. Mungkin itu untuk episode 6 kita podcast Semar, podcastnya BEM Poltekkes Semarang. Terima kasih Mas Revaldi dan Mbak Andrea sudah berkenan hadir ke sini ya. Semoga podcast ini bisa membawa manfaat dan juga Mas Revaldi dan Mbak Andrea bisa menjadi icon yang terbaik nantinya. Amin. Icon yang baik menambah unggul dari Poltekkes Kemenkes Semarang ini gitu. Bantu aminin teman-teman ya. Amin. Ya Mas Iya, Revaldi. nggak apa-apa. Semangat pokoknya, tetap enjoy aja, enjoy. Dan dengan ini mari kita tutup episode kita hari ini. Terima kasih buat para pendengar podcast Semar yang telah mendengarkan sampai akhir. Saya harap kalian semua bisa mendapatkan ilmu dari kami dan kita memberikan manfaat kepada kalian. Oke, terima kasih. See you. Dadah teman-teman.